Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Dua Fikri dengan NIM 182241033. Nah, saya merupakan mahasiswa di program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini memasuki semester kelima, semester ganjil saya, semester ketiga saya di sini. Eh, Tetap kita dapatkan suatu mata kuliah yaitu fisika komputasi. Akan tetapi di sini dalam tingkat atau jenjang yang selanjutnya. Hasil fisika komputasi yang kedua. Kemarin pada semester 4 kan fisika komputasi yang tahap pertama. Sekarang tahap kedua. Nah, pada kesempatan ini nanti mungkin saya masih sedikit masih sama ya menggunakan mekanisme yang sama. Nanti saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah tersebut masih sama, yaitu Bapak Sugianto Solution. Untuk mekanismenya atau teknisnya bagaimana? Untuk teknisnya mungkin akan saya bacakan seperti ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Masih menggunakan AI ya. Akan tetapi di sini AI-nya dikhususkan untuk ChatGPT saja, tidak boleh yang lainnya. Nah, untuk setiap tugas yang wajib dikumpulkan itu ada 4 jenis dokumen. Yang pertama itu ada file dengan format Python-nya. Di sini berarti Python yang kita gunakan. Terus tugas file hasil tugas dalam format PDF. Mungkin di sini akan aku kumpulkan dalam bentuk laporan karena ini kan praktikum. Yang ketiga ada link video YouTube dan yang ketiga file TXT berisi riwayat atau diskusi dengan ChatGPT yang digunakan selama belajar. Oke, mungkin langsung saja ya, aku akan menggunakan ChatGPT di sini. Oke. Nah, oh ya, mungkin aku akan sedikit meng-highlight tentang buku yang digunakan atau menjadi panduan kita selama ya menghadapi fisika komputasi yang kedua ini. Nah, untuk bab 1 kita diberikan tugas atau diberikan eh, pandangan lah tentang review fisika komputasi yang kedua dan setup lingkungan. Ini mungkin masih basic ya teman-teman. Karena apa? Ya masih mereview konsep fisika komputasi dalam kehidupan sehari-hari gitu mungkin ya. Nah, kita akan terfokus dan tertuju pada tugas praktikum di poin 1.11, di mana kita mendapatkan tugas untuk membuat program untuk menghitung dan membandingkan hasil numerik dengan nilai analitik. Kedua, visualisasikan hasil perhitungan. Entah visualisasi dalam bentuk apa nantinya yang bisa dihasilkan, mungkin dalam bentuk data mentah, data olahan, atau grafik atau scatter atau mungkin Wolfram Mathematic itu mungkin masih bisa. Nanti akan kita tinjau bareng-bareng di situ. Oke, nah aku masih biasa menggunakan Visual Studio Code di sini. Mungkin tanpa berlama-lama ya langsung aja mungkin kita prompt di GPT. Oke. So, masih yang follow. Saya mendapatkan tugas untuk aplikasi yang kedua pada kesempatan ini praktikum dan topik review fisika komputasi dan setup lingkungan ya kalau nggak salah buat bukunya tuh nggak boleh masukkan ke ChatGPT kan.
Mana sih? Ajar. Kan buku ajar. Oke. Kayaknya harus dilakukan dalam diri berdasarkan pajak. Tidak berperan menggunakan masih wajib pakai layar yang digunakan. Editing, oke, Microsoft Word atau LaTeX dalam kondisi dalam menggunakan aja untuk menggunakan jadi oh boleh kok. Oke, mungkin di sini kita langsung bilang aja lah tugasnya saya untuk tugasnya yaitu membuat program perbandingan hasil numerik matematik yang dimana nantinya akan divisualisasikan untuk data hasil. Mungkin kita lihat terlebih dahulu ya, gimana sih? Oke, saya ingin berdiskusi nantinya saya akan membuat program di Visual Studio Code dan nanti jika saya minta oleh Oke, sudah di sini. Contohnya, mungkin aku nanti nggak ambil dari salah satu ini, nanti aku bisa ambil dari materi. Aku tadi udah sempat baca materinya, karena tentang metode Galet. Oke, mungkin bisa kita langsung kerjakan ya teman-teman. Kita buka ini dulu, Visual Studio Code. Oke, di sini mungkin langsung kita kerjakan lah ya di sini. Oke, import. Di sini berarti pyplot SPLC import oke import os. Oke, sini kita berikan hashtag konfigurasi
Oke, set set di sini di option precision kita atur di sini 15. Oh, IDF. Mungkin untuk hasilnya nanti di kita tuliskan aja atau kita buatkan di fix. Oke, di sini fix, terus di sini make build out exit of ini true. Oke, kita masuk ke domainnya sekarang. Domain ini integrasi sesuai dimana buku belajar tadi buku aja. Di sini definisi beserta titik coba kita berdiskusi dulu. Oke, sambil kita buat program berbanding hasil numerik dan ini dari struktur yang kode buat yang mengarah ke integrasi. Oke,
sholat yang besar itu. Oke, mungkin kita berdiskusi. Bukan secara konsep kita walaupun saya sudah suatu suatu lain di program jika saya gunakan hasil dari tujuan pertama Oke, baik. Jika saya dengan kemungkinan lebih mudah. Kok 0 sampai pi cocok karena integral sangat besar. Oke. Terima kasih. Mungkin kita sedikit akan lanjut terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin masih lama juga ini nanti. Oke. Ntar azan dulu. Kita break sebentar ya, baru azan.
Kita break dulu ya teman-teman, baru azan. Di sini udah jam 14.58. La ilaha illallah. So, salatu. Mungkin aku sedikit bingung ya teman-teman. Kan di sini tuh aku pengennya itu membandingkan hasil analitik dan numerik dari metode Galet. Jadi dua-duanya itu Galet gitu. Tapi kalau dari Cipit mereka menggunakan pendekatan yang beda, di mana kalau metode analitik dan numeriknya kita metode eh, pendekatan atau mungkin metode yang digunakan beda gitu. Kok nggak bisa ya kalau dua-duanya menggunakan metode Galet? Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya highlight. Mungkin akan kita lanjutkan aja dulu ke kode yang selanjutnya. Hmm, hmm, Sinus.
Cukup kompleks ya. Oh, kita harus mendeskripsikan dari teman aku. Oke, mungkin kita ajak diskusi lagi ya. Sudah. Oke. Kita coba run ya, teman. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Harusnya nanti datanya masuk ke fix tadi. Oke kan fixnya? Oke. Fixnya di atas. Oke.
Oke, oke. Kita tinjau hasil dari grafik atau datanya tuh. Oke, untuk eh, visualisasi fungsi, suatu fungsi dan daerah integral atau integrasi metode transposition yang dimana n-nya di sini bentar, bandingan hasil. Oke. Ini kalau secara grafik batang ya. Oke, ini buat eh, hubungan log H dengan suatu errornya, di mana setiap warna dari grafik ini merepresentasikan fungsi atau persamaan garis miring yang berbeda. Kita tinjau yang warna oranye di sini eksponensial minus x. Warna hijau di sini x kuadrat dan warna biru sin x. Sekarang error vs n. Nah, berbanding terbalik dengan log versus error. Grafiknya menukik tajam ke bawah. Untuk kemiringan grafiknya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama dengan yang perbandingan dengan error dan n. Ya. Ini untuk pengaruh presisi tipe data terhadap error integrasi sin x. Saturasi, oke, mungkin aku masih kurang pahamnya dengan yang ini ya. Karena tadi juga tanya dengan AI, jadi saturasi akurasi, turn second, and run of error. Saturasinya di sini berapa ini? 10 juta. Oke. Mungkin itu saja ya. Mungkin untuk visualisasi utamanya yang ini. Secara grafik sinus, grafik sini grafik parabola, bukan ya. Oh ya sih, sinus juga tapi yang ya itu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tanyakan dulu. Ini untuk ini visualisasi sidang. Ya. Oke, kita verifikasi terlebih dahulu pada ChatGPT. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi kalau ada teman-teman yang mau komen, yang mau tanya, kita belajar bareng di sini juga. Saya juga baru pemula, teman-teman. Enggak yang 100% bisa itu enggak. Saya juga masih butuh banyak pembelajaran ya di sini. Oke, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.